Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pemberi hidup. Kita bersama berbakti untuk menerima dan merasakan cinta kasih-Nya. Anugerah dan sejahtera melimpah atas saudara. Kita mau berdoa. Bersyukur, berterima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kalau di mana kami saat ini ada sebagaimana adanya karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Harapan Tuhan ada di atas hamba-hamba Tuhan yang melayani. Segala kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya GPA Keluarga Allah. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sudah lebih dari 3 bulan kita beribadah di rumah. Mungkin di antara kita sudah ada yang berkata kangen ke gereja. Mungkin ada yang berkata di rumah gak konsen ibadah. Atau di rumah ibadah gak ibadah, toh gak ada yang tahu. Bapak Ibu Gembala gak akan negur. Tapi mari, saat ini kita sadari bahwa kita tidak pernah bisa menjauh dari Tuhan. Sekalipun ada di antara kita yang mungkin rajin beribadah, rajin tetap melayani, tapi itu semua tidak sebanding dengan pengorbanan dan kesetiaan Tuhan. Mari saat ini kita benar-benar bersekutu lebih dalam lagi. Saat-saat seperti ini jangan biarkan iblis mengambil alih. Jangan biarkan ia mengambil kesempatan. Jangan biarkan ia menjauhkanmu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau selalu dekat dengan kami Tuhan. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdian tidak bisa membalas betapa besar kesetiaanmu dalam hidup kami Tuhan. Bisa membalas kesetiaan. Engkau mulia dan berharga Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Segenap hatimu sama-sama katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Dia yang selalu memikirkan engkau, dia yang selalu mengingat namamu, yang kau pikir. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi. Tidak bisa kami selami Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sembah Dia, sembah nama-Nya yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus, bersekutu lebih erat di dalam matamu Tuhan. Kuduskan, sucikan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami rindu Tuhan.
Kami rindu Tuhan bersekutu lebih erat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Jangan biarkan kami menjauh dari Engkau Tuhan. Tapi biarkan hati kami tetap ada dalam hati-Mu Tuhan. Dan biar Engkau selalu ada dalam hati kami Yesus. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu. Katakan dengan hatimu yang terdalam. Bawaku lebih lagi, Bawa kami Tuhan, tinggal bawa di kami lagi erat dalam dalam-Mu, Engkau Yesus. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Urapi kami Tuhan, Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. sekali lagi ucapkan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Sekali lagi lebih sungguh katakan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku percaya Engkau bekerja Tuhan.
di hidup. Kami percaya Yesus. Ku percaya Kau bekerja Datangkan kebaikan dalam hidup kami. mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kau lebih besar dari apapun yang ada dalam Tak hidup kami. pernah terlambat janji. Yang kami percaya adalah janji-Mu adalah iya dan amin dalam hidup kami. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Masalah demi masalah boleh ada Tuhan. Tuhanku terlebih Sekalipun keadaan memaksa kami Tuhan untuk menghadapi masalah, menghadapi keadaan yang tidak kami inginkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kuasa-Mu ada dan nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan menolong kami Yesus. Kuasa-Mu terlebih Amin besar. Amin Tuhan. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Segenap hatimu katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Tak pernah terlambat Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu. Sekali lagi katakan tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Masalah demi masalah boleh ada dalam hidup kami. Terutama dalam situasi seperti ini. Kami tahu Tuhan tidak sedikit di antara kami yang mengalami dampaknya Tuhan. Entah itu dalam perekonomian, kesehatan atau apapun itu Tuhan. Dan kami tidak bisa lari kemanapun selain kepada Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui masalah demi masalah. Lewat keadaan yang menimpa saat ini Tuhan. Jangan biarkan iman kami padam Tuhan. Tapi biarlah
kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami bisa lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Bersekutu lebih dalam lagi Tuhan. Dan jangan biarkan ibadah online ini menjadi suatu alasan bagi kami untuk memisahkan diri dan menjauhkan diri dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, walaupun tidak ada pendeta di sana, walaupun tidak ada Bapak Ibu Gembala yang memperhatikan, tapi ada Engkau Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Dan dalam setiap masalah kami, Engkau pun ada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Karena kami percaya dan kami terlanjur percaya dan kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari apapun itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saatnya nanti sebagai anak-Mu, kami yang bisa melihat kuasa-Mu Tuhan. Saat dunia mengatakan ini adalah bencana, kami bisa mengatakan ini adalah berkat dari Engkau. Dan saat itu kami bisa berkata, kalau rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan pendengaran kami. Agar firman-Mu tidak lalu begitu saja. Tapi firman-Mu boleh menetap dalam hati kami, bertumbuh berbuah Tuhan. Bahkan berbuah dengan lebat, bahkan berlebihan Tuhan. Dan buah-buah itu menjadi iman-iman kami Tuhan. Dan berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang beliau sampaikan itu berasal dari isi hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kini kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kalau kita masih nafas, masih diberi hidup, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Sudah siap dengan perjamuan kudus pula, anggur dan hosti pastikan sudah di tangan ibu bapak semuanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini minggu pertama di bulan Juli, 6 bulan sudah Tuhan sudah memimpin, memelihara kita sekalipun di masa pandemik, sekalipun di masa sukar. Saya percaya kita semua tidak ada yang tidak makan kan? Ya, itu karena kebaikan Tuhan. Semua sehat, semua diberkati dan pagi hari ini baiklah firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Saudara, kalau bulan yang lalu Tuhan ingatkan kepada kita, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Tuhan udah ingatkan kepada kita, uji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dengan iman? Nah, saya akan tanya, udah belum? Ya, kita udah tes diri kita belum? Kita udah uji diri kita belum? 1 bulan loh kemarin. Ya, dan apa hasilnya? Bagaimana bedanya? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan kemudian dikatakan selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Saudara yakin Yesus ada di dalam diri saudara? Dibuktikan. Kita bisa nyanyi, kau tunjukkan kasih setiamu. Kita bisa naikkan pujian engkau yang memelihara. Dibuktikan sampai hari ini saudara-saudara semuanya dipelihara Tuhan. Semua kita katakan amin. Yes ya. Dan kemudian dikatakan bulan yang lalu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Saya yakin dan percaya kalau anak-anak kita semua sudah lulus ujian, kita tetap diuji sampai kedatangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan akan membawa kita mengingatkan kepada firman Tuhan dengan judul Jalan yang Menuju Hidup. Saudara yang kekasih, kalau saya nikmati, kalau saya perhatikan, saya bersyukur, bukan bersyukur gimana ya,
bukan bersyukur karena senang, tidak. Saya bersyukur dengan masa pandemik ini selama 4 bulan, ya jalan 4 bulan ini, ya, Tuhan mengingatkan banyak hal. Ya. Dan banyak hal ini mempersiapkan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan bukan ujuk-ujuk datang dengan tidak ada persiapan. Kita sudah bersiap. Ya. Tapi namanya manusia, terkadang ada jatuhnya, ada lupanya. Tapi dengan keadaan demikian, seluruh dunia diingatkan. Dengan keadaan di rumah saja, ya. Dengan keadaan PSBB dan sekarang transisi, ya PSBB transisi kepada new normal. Kita diingatkan bahwa lebih diperketat lagi ya, untuk benar-benar menyongsong, mempersiapkan diri kita. Dan kalau saya amati pada akhir-akhir ini, apa yang dicari orang? Duit banyak mungkin ada, ya. Barang banyak mungkin ada. Ya. Apa yang dicari orang? Ayo jawab. Apa yang dicari orang? Ya. Tidak hanya sekedar uang, tidak saudara. Ya. Yang punya banyak uang, orang yang terkaya di satu kota, pesta meninggal. Apa artinya? Ya. Di kota lain, pesta, foya-foya, meninggal juga. Ya. Hal-hal yang penting yang pernah saya khotbahkan juga di beberapa bulan yang lalu juga, Tuhan sedang mendidik kita disiplin tingkat tinggi untuk berbenah diri, membersihkan hati ini. Jadi apa yang dicari orang adalah hidup. Coba saudara kalau pergi ke ICU, mereka sudah pakai ventilator, mau napas aja susah. Kalau hari ini kita masih nafas, kita masih bisa hirup udara segar, gratis lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan ngomel aja, jangan nuntut aja. Ya. Yang ngap-ngap juga masih banyak. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur masih dikasih nafas. Apa kalau saya renungkan tuh apa yang dicari orang? Hidup. Ya. Hidup yang dicari orang. Lalu firman tidak kekurangan nasihat, firman tidak kekurangan hikmat, firman tidak kekurangan untuk menunjukkan jalannya bagaimana kalau kamu itu mau hidup. Ya. Wah, kalau saya renungkan firman Tuhan tuh dahsyat, hebat, luar biasa Tuhan kita. Padahal ditulis ribuan tahun yang lalu, gak pernah basi. Ditulis ribuan tahun lalu, berlaku di masa susah, masa senang, di masa kacau, di masa aman, di masa pandemik, di masa sukar seperti ini. Bahkan memberi nutrisi kekuatan kepada iman kita. Sehingga tingkat imunitas kita juga tetap stabil, gak turun. Hebat kan? Itulah Allah kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, dia yang menyelamatkan kita semuanya. Lalu renungkan saudara, apa yang dicari orang akhir-akhir ini adalah hidup. Bagaimana hidup bisa berlangsung, bagaimana perekonomian bisa hidup, bagaimana situasi rumah tangga bisa hidup, bagaimana harmonisasi rumah tangga antara suami istri, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, mertua menantu, bagaimana bisa hidup. Ini yang sedang dicari orang. Ya. Bahkan di ambang kematian, tetap orang mengejar hidup. Orang yang hidup pula, ya, dia tidak tahu kalau dirinya di ambang kematian. Oleh sebab itu, kita bangga punya Tuhan yang baik. Selalu mengingatkan firman itu kepada kita. Oleh sebab itu diingatkan, uji dirimu. Ya, hati-hati, supaya maksudnya Tuhan supaya kita lulus. Ya, uji diri kita.
Selalu kita ingat Tuhan dan jangan pernah lupakan Dia. Pagi hari ini Tuhan hendak menunjukkan bagaimana jalannya. Ya. Bagaimana jalannya. Kalau orang mencari hidup, ya. Orang yang menuju hidup. Hanya satu kuncinya, hanya satu passwordnya. Kalau saudara ingin membuka internet, ditanya passwordnya. Kalau nggak ada password, nggak bisa kebuka walaupun dalamnya harta karun. Letak di mana dan di mana. Walaupun di dalamnya banyak harta, nggak ada passwordnya. Nah, pagi hari ini passwordnya adalah Amos 5 ayat yang keempat. Yuk kita buka bersama Alkitab kita. Di dalam kitab Amos, Fatsal yang kelima, ayat yang keempat. Yuk kita baca bersama dengan suara yang keras, semua sudah dapat? Ya, pegang Alkitab saudara. Ya. Nanti satu kali Alkitab nggak ada saudara cari, ya nggak ada. Tapi mumpung sekarang Alkitab di tangan saudara, pegang, baca, hafalin, dan lakukan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Dipertegas dengan ayat yang ke-6a. Kita baca bersama 2-3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi untuk hidup passwordnya hanya satu, cari Tuhan. Enggak ada kunci lain. Cari Tuhan. Dimanapun saudara berada, cari Tuhan. Di situ tidak dikatakan cari uang maka kamu hidup. Enggak. Cari pacar maka kamu hidup. Enggak. Cari kerjaan maka kamu hidup. Tidak. Jelas, carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Amin. Sekali lagi, carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam arti di sini tidak hanya untuk hidup bernafas, bahkan Tuhan membimbing kita tidak hanya hidup di dalam dunia, tetapi hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Setelah akhirnya dunia ini bukan habis demikian saja. Roh tidak bisa mati. Roh berpulang kepada Tuhan. Oleh sebab itu diingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mengapa Tuhan izinkan tantangan-tantangan terjadi di akhir zaman ini? Mengapa saudara? Kalau kita lihat ya, di masa-masa seperti sekarang ini, meskipun anak Tuhan semua juga mengalami. Ya, meskipun anak Tuhan, dia juga tidak luput dari sakit penyakit, dia juga tidak luput soal keuangan, mungkin defisit, ya, mungkin agak menurun. Ya. Walaupun dia anak Tuhan, tidak luput juga ya, dari mungkin di PHK dalam pekerjaan. Banyak tantangan-tantangan yang sedang dihadapi anak-anak Tuhan. Tapi apakah kita pernah berpikir mengapa Tuhan izinkan? Ya. Mengapa Tuhan izinkan? Aku sudah banyak berdoa, Bu. Ya. Aku sudah banyak berpuasa, Bu. Bahkan aku sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan halangan, rintangan ini, banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidupku? Jawabnya karena Tuhan ingin menguji hati kita. Tuhan ingin melihat kita. Dia yang berjanji, dia menggenapi, dia memberkati kita, dia genapi. Tapi setelah diberkati kemana kamu? Setelah diberkati apakah kamu ingat dengan nasar-nasarmu? Setelah kamu diberkati malah mengeluh, aduh Tuhan repot nih Tuhan. Banyak banget berkatnya sampai enggak ketanganan, enggak kepegang Tuhan. Ini itu. Dari surga Tuhan katakan, lu doa minta berkat, lu udah jalanin.
semuanya firman Tuhan, tugasnya Tuhan, mengenapi janjinya Tuhan berkati. Sekarang diberkati mengeluh pula. Ya. Nah, Tuhan izinkan tantangan-tantangan ini Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin menguji apakah kita tetap setia. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan yang bulan lalu dikatakan, ujilah dirimu, apakah kamu tetap setia? Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita enggak tegak di dalam iman kepada Tuhan, kita enggak akan tahan uji. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan izinkan rintangan, halangan terjadi? Dan Tuhan izinkan masa pandemik bahkan seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya kita saja. Ya. Tuhan izinkan, Tuhan ingin melihat. Ya. Kalau dulu Tuhan yang cari kita, firman katakan domba 100 hilang 1, Tuhan katakan kepada domba yang 99, tunggu dulu ya, gua cari dulu nih yang 1 kemana hilang, ketemu digendong. Nah sekarang Tuhan izinkan, Tuhan ingin melihat apakah kita tetap mencari Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Jadi sekarang Tuhan ingin melihat apakah kita aktif atau pasif. Apakah kita tetap aktif mencari Tuhan di masa-masa seperti ini, di masa sukar seperti ini. Di masa diberkati, apakah kita tetap aktif? Lebih diberkati lagi, ya, apakah kita tetap aktif atau pasif atau mundur? Sekarang kalau saya amati bukan lagi, ya memang Tuhan cari dengan kasih-Nya. Tapi yang harus lebih aktif yang saya amati bahwa kita yang harus mencari Tuhan. Kalau kita mau hidup, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita harus lebih aktif mencari Tuhan. Sekarang hampir 4 bulan ini ibadah, sekalipun saudara mau mencari gereja ditutup. Ya, untuk sementara ibadah online. Dengan ibadah online diberi kesempatan, kemudahan, apakah kita tetap mencari Tuhan? Apakah kita tetap menghormati ibadah online? Banyak saya dengar ibadah online, sambil makan pisang goreng katanya. Sambil ongkang-ongkang kaki, sambil ngedengerin begitu. Ada yang ibadah online yang anggap enteng sambil tidur, ngedengerinnya tiduran. Apakah itu? Padahal sudah ada panduan-panduan, yuk kita siapkan begini, tetap menghargai ibadah online. Ya jangan ketawa saudara, saya yang ketawa beneran tuh ya. Apakah dengan ibadah online ini saudara benar-benar punya hati dengan segenap hati saudara mau mencari Tuhan? Itu komitmen kita saudara. Jangan dianggap enteng, Tuhan tahulah ya. Saya ngantuk, nanti jam 4 kan masih bisa, ini kan masih bisa, sembarang waktu mau lihat YouTube masih bisa. Bicara soal disiplin dan komitmen kita. Ini Tuhan uji, saudara. Ya. Tuhan katakan, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya tadi katakan bukan hidup soal nafas saja. Hidup perekonomian kita. Ya. Hidup hubungan kita. Ya. Hidup anak-anak kita. Hidup masa depan anak-anak kita. Banyak hal, luas. Sebagai orang tua, kita tanggung jawab terhadap anak. Sebagai anak tanggung jawab akan masa depannya. Supaya kita hidup cari Tuhan. Hormati sekalipun dengan online. Hormati saudara. Komitmen kita. Kalau kita dilatih disiplin, dilatih hormat, cari Tuhan, kita akan hidup. Ini firman. Makanya saya tadi katakan, untung kita punya firman.
Di tengah masa-masa pandemik ini, di tengah masa-masa yang sukar, ada tuntunan. Ada yang nunjukin jalan kita, ada yang mimpin, ada yang ngasih tahu, enggak ujuk-ujuk Tuhan datang, enggak. Maka sebab itu kita harus percaya, harus siap diri. Ya. Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Coba dengan perkataan yang pendek itu, cari aku, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan tidak asal-asalan. Di perjanjian baru juga ada, minta maka kamu diberikan, cari kamu akan dapat. Apalagi ketuk maka kamu akan dibukakan. Ya. Ini dalam arti kata apa? Minta, butuh kerendahan hati. Apakah kita gengsi? Ya, bukan saya ajarin saudara untuk minta-minta, tidak. Ya, untuk datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. Lalu cari, ya. Cari membutuhkan apa? Kesabaran, ya. Cari membutuhkan upaya, cari membutuhkan niat, usaha untuk mencari. Ya. Jadi cari di sini bukan asal-asalan dapat boleh, enggak udah. Dapat syukur, enggak dapat, ya wis, ya, besok-besok aja. Tidak saudara, bukan demikian. Cari dengan segenap hati. Minta butuh kerendahan hati. Cari butuh upaya, butuh usaha, butuh niat dengan segenap hidup untuk kita mencari Tuhan. Ini loh, cari. Bukan asal-asalan, oh di sini gampang lah, ntar di WC nyanyi juga bisa. Bukan, dari hatimu Tuhan tahu. Bagaimana kita mencari Tuhan, dari hatimu Tuhan tahu bagaimana caranya kita mencari Tuhan, bagaimana kita rindunya, miliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Jangan dibuat sekedarnya, mentang-mentang masa pandemik, mentang-mentang ibadah online, seenak-enaknya aja. Tidak, Tuhan uji. Makanya Tuhan izinkan tantangan-tantangan ada di depan kita. Bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan ini? Apakah kita tetap menghormati Tuhan? Apakah kita tetap pakai nama Tuhan? Apakah kita tetap memanggil nama Tuhan? Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Tidak hanya dengan kepandaian sendiri, tidak hanya dengan kekuatan sendiri. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan. Minta kerendahan hati, cari butuh upaya, butuh usaha, butuh juga kesungguhan, niat hati. Dan kemudian ketuk butuh kesabaran. Dan waktu kita ketuk, belum tentu langsung dibuka kalau orangnya ada. Kalau orangnya lagi di kamar mandi teriak-teriak tunggu. Saya lagi mandi, kalau orangnya lagi masak tunggu nanti masakan gosong. Berarti butuh kesabaran. Perjanjian baru mengingatkan kepada kita ya, untuk kata cari. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Mengapa kita harus mencari? Kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-29. Ulangan 4 ayat yang ke-29. Baca bersama 2-3. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada komunikasi, ya. Tanya, ada komunikasi, ada hubungan, tidak dicuekin. Saudara kalau dicuekin aja marah. Saudara kalau nggak ditanya marah, tersinggung. Ya. Tapi untuk masa sekarang mah kalau begitu-begitu mah saudara ketinggalan. Firman Tuhan ingat. Cari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita ada di masa transisi untuk menuju new normal. New normal kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita ini sekarang udah ada di dimensi yang baru, ya, era yang baru dengan tata susunan yang baru. Saya katakan di khotbah yang lalu,
Dulu yang pakai masker cuman orang yang sakit supaya nggak ketularan. Sekarang semua masker, semua cuci tangan, semua harus jaga jarak, ya. Dan disiplin tingkat tinggi. Sampai vaksin diketemukan. Corona ada di mana-mana, bukan saya nakut-nakutin. Supaya kita hidup hati-hati, hidup bersih. Kenapa? Semuanya ini mencerminkan, membayangkan bahwa kita harus lakukan ini menjelang kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak lakukan ini dengan alam nyata kita, kita susah mengimajinasikan di alam yang tidak kelihatan. Tema besar GPA Keluarga Alari, imagine. Mengimajinasikan untuk serupa, segambar dengan Tuhan. Sulit. Kayak apa? Serupa segambar Tuhan kalau kita lakukan dengan disiplin akan firman Tuhan. Dilatih. Makanya tadi saya katakan bersyukur dalam masa pandemik ini dengan tajam. Dan resikonya berat. Enggak disiplin, mati. Jorok, mati. Apalagi nggak nurutin, nggak pakai masker, ketularan lah, terus ngap-ngap lagi, mati. Nah sekarang set blek seperti itu. Jadi Tuhan latih di alam nyata kita. Tuhan sedang latih tidak hanya roh kita saja, tapi tubuh, jiwa, roh ini menyatu untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dilatih di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, sehingga roh ini benar-benar boleh ada di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam kesiapan pribadi lepas pribadi berbeda. Saya amati di masa transisi ini, transisi ke new normal. Kita ini sekarang udah hidup dalam dimensi baru, ya, era baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Lah ini yang baru, ya. Jadi nggak boleh ngelayap seenaknya, naik kereta api umur 60 rambut hitam walaupun rambut putih dicat hitam, melihat KTP 60 udah nggak boleh lagi. Supermarket udah nggak boleh lagi. Dibatasi dengan PSBB, banyak dibatasi. Nah, kesiapan setiap orang berbeda. Ya, di dalam memasuki era atau dimensi baru ini, masa transisi ke new normal. Kalau saya perhatikan, ada yang siap. Lalu yang kedua, kalau saya perhatikan, ada yang enggak siap. Masa bodoh, udah nanti aja, gimana? Kumaha engke katanya, gimana lagi? Ada yang lebih parah, enggak mau siap. Dan sudah diberitahu, ya seenaknya aja, enggak mau siap. Nah ini yang lebih parah lagi, saudara. Semua mau enggak mau kita memasuki dimensi baru ini, masa transisi masuk ke new normal ini. Karena kita tidak tahu kapan pandemik akan berakhir. Namun kehidupan tetap berjalan. Betul saudara? Nah firman Tuhan ingatkan, semua orang cari hidup, semua orang butuh hidup. Dan firman Tuhan menjawab, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13 ya akan menjawab kita. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Coba kita tanya pasangan kita. Papa, ya, kamu cinta saya segenap hati apa separuh hati? Oh segenap hati dijawab. Tapi kelakuannya setengah hati. Kita juga berasa.
Nah kalau kita masak aja nih, masak setengah hati, cemplang. Tapi kalau kita masak dengan segenap hati, dengan sukacita, ya, biar tempe digoreng rasa burger, saudara. Enak. Apalagi Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Lah ini gak pernah nyari Tuhan. Nyari-nyarinya kalau udah kecelakaan, nyari-nyarinya kalau udah sesuatu terjadi. Baru mau nyari Tuhan. Ya itu pun gak salah, tapi bukan dipakai ban serep seperti itu. Ya. Kalau kita akan hidup, firman ingatkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Diingatkan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Lah ini kagak pernah nyari, marah-marah lagi. Ya, kita nggak ketemu sama Tuhan, kita nggak ada jalan keluar, kita nggak sembuh, kita nggak apa, marah-marah, nuntut lagi. Lah nggak pernah nyari. Dikasih ibadah yang enak online, malah seenaknya. Sambil makan pisang goreng, sambil tidur, nggak serius. Yang serius juga ada, ya. Ada. Saya lihat banyak fotonya, ada yang mengirimkan foto kembali kepada saya. Bu, ini satu keluarga, cepret dikirim. Bu, ini saya satu keluarga dikirim. Puji Tuhan, saudara. Ya, tidak hanya saya yang melihat, tapi hati Tuhan juga disenangkan. Ya, hati-hati kita jalanin hidup ini. Sudah banyak kelonggaran, sudah banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang hendak kita buat untuk Tuhan? Kalau tadi diingatkan bahwa cari Tuhan dengan segenap hati. Lalu bagaimana caranya untuk cari Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa jalan keluarnya untuk bisa hidup? Amos 5 ayat 14 menjawab kita. Amos 5 ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap orang menginginkan yang terbaik. Tapi natur manusia tidak bisa ditebak. Ya kalau orang waras sih pasti akan nyari yang baik. Tapi banyak orang yang nyari tidak baik. Nyari yang tidak baik. Ya saya gak usah kasih contoh lah. Saudara lebih pandai. Udah tahu itu gak baik dicari pula. Udah tahu Tuhan bilang cari yang baik, jangan yang jahat. Kalau kita mau hidup, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah Tuhan sudah jabarkan lagi, cari yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Sudah dijabarkan lagi. Saya katakan demikian hebat, baik, wah apalagi dah dahsyat, luar biasa, hebat, apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan, hebat banget. Firman Tuhan sangat relevan dalam segala kondisi. Cari yang baik. Kalau kita menginginkan hidup, cari Tuhan bagaimana? Tuhan jabarkan lagi. Cari yang baik, jangan yang jahat. Amin. Kalau pagi hari ini ada yang salah, cari bertobat. Kalau pagi hari ini ya habisnya susah Bu, cari duit susah, dapat begini, order gini gampang, duitnya banyak. Iya, tersekali ketangkep, cerek, dikasih jaket oranye loh, jaket orange. Ya. Sekarang pemerintah ketat, hati-hati. Firman sudah ingatkan, cari yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Katakan amin. Taruh di hatimu, lakukan. Yang enggak baik jangan dilakukan lagi. Ya. Memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, kita akan susah sendiri. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Sama-sama kita katakan, amin. Cari yang baik, renungkan saudara. Apapun juga resikonya tetap
kita harus cari yang baik, jangan yang jahat. Apapun resikonya, apapun yang akan kita tanggung, tetap cari yang baik, jangan yang jahat. Yuk kita bersihkan hati kita. Jangan cari yang jahat supaya kamu hidup. Kita masih punya anak, masih punya cucu, supaya keturunan kita juga hidup. Tuhan ingatkan dengan demikian, Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia ada, Dia menyertai kita. Terlebih di masa-masa seperti ini kita butuh sekali penyertaan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua diingatkan kepada kita di ayat 15. Dari Amos pasal yang sama, ayat 15. Baca 2-3. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Saudara, ini yang jahat malah dikejar-kejar. Ya, firman sudah katakan lepaskan, sudah bertobat, jangan buat jahat lagi. Malah dipegang terus, sayang gak mau dilepas. Kalau kita mau hidup, cari Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, benci yang jahat, jangan lakukan lagi. Dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi tadi dinasihatkan cari yang baik, jangan yang jahat supaya kamu hidup, supaya ada penyertaan Tuhan. Yang kedua yaitu benci yang jahat dan cintailah yang baik. Saudara, memang manusia sering berlawanan dalam diri sendiri nih. Maunya rohnya kita yang baik, tapi yang dibuat yang tidak baik lagi. Keinginan kita mau berbuat yang baik, tapi yang jahat lagi yang dilakukan. Mulai hari ini, ulangi, perbaiki komitmen kita. Putuskan dengan iblis. Pada waktu iblis ngajak kita untuk berbuat jahat, berani katakan tidak, sekalipun mungkin kita dibenci. Pada waktu iblis menggoda hati, ingin mengajak kita berbuat yang tidak baik lagi, berani kita katakan tidak. Tidak ada waktu lagi. Tatkala mungkin saudara bilang iya, mungkin besoknya mati, kemana akan lari? Sayang perjalanan hidupmu sekian panjang mengikut Tuhan, tapi hanya kepleset sedikit. Tapi biarlah kita tetap tegak bertahan dengan iman. Apapun yang terjadi, tegakkanlah iman kita. Kuatkan iman kita. Bagaimana kuat? Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam menyertai engkau. Ini yang penting, penyertaan Tuhan. Terlebih di masa pandemik begini. Kita mau lari ke siapa saudara? Masa pandemik corona tidak pilih bulu. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang cantik, mau yang jelek. Ya. Mau yang bangsa apa, kulit hitam, kulit putih, semua saudara. Kalau kita lihat di Ekuador sana, mayat sampai bergelimpangan di jalan. Udah gak tahu lagi, mau dikubur massal siapa yang ngubur. Seluruh keluarga meninggal, udah gak ada artinya lagi. Mumpung Tuhan masih kasih kita nafas, mumpung Tuhan masih kasih kita hidup, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Benci yang jahat, cintailah yang baik, jangan lakukan dosa lagi. Sebentar nanti kita akan mengangkat bersama-sama perjamuan kudus. Bersihkan, minta ampun, kuatkan, teguhkan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita, sekalipun online, ada kekuatan Tuhan karena doa, kuasa Tuhan tidak dibatasi jarak, tidak dibatasi waktu. Dia ada dan menyertai kamu. Kita baca lagi di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-12. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-12, 13 dan 14a. Ayat yang ke-12.
1 Tawari 16 ayat yang ke-12. Sebelumnya, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya. Firman Tuhan ingatkan kita. Kita mau kuat, kita mau hidup, cari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Jangan salah pula. Banyak Tuhan. Pohon dianggap Tuhan, batu dianggap Tuhan. Apalagi ya, dianggap Tuhan. Tapi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mau gimana cari wajah? Wajahnya gak kelihatan. Dalam arti kata kita di dalam doa, di dalam penyembahan kita, hubungan kita jangan terlepas sama Tuhan. Cari wajahnya. Ya, nanti kita naikkan pujian, ku cari wajahmu. Ya, tenangkan hatiku. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ya, nanti kita akan nyanyi itu. Sekarang ingat, cari Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Amin saudara. Carilah Tuhan, ingat. Kalau Tuhan pernah tolong kita. Perbuatan yang ajaib, banyak hal. Ya, mungkin kalau saudara bikin autobiografi, mungkin saudara bikin deretan-deretan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukannya gak cukup 1 lembar. Ya, kalau Tuhan pernah tolong saya percaya juga Tuhan pernah tolong saudara. Kalau dokter vonis saya, umur saya tidak panjang, ya, umur saya cuma tinggal sisa 3 hari dengan kasus kista yang kronis, dan banyak hal Tuhan sudah tolong. Tapi dengan perbuatan-perbuatannya Tuhan, sampai hari ini, biarlah kita tetap cari Tuhan, maka kita akan hidup. Amin saudara. Ya. Nah, ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini teduhkan hatimu sendiri, uji dirimu sendiri. Kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ingin hidup, kita ingin melihat anak-anak hidup, kita ingin melihat masa depan anak-anak hidup, kita ingin melihat perekonomian hidup, kita ingin melihat keharmonisasian kita hidup, bahkan kita ingin hidup, cari Tuhan. Jauhilah, jangan berbuat jahat, bencilah kejahatan, cari yang baik, penyertaan Tuhan ada. Kita siapkan hati kita siapkan, yuk kita terlebih dulu akan berdoa. Kita siapkan hosti dan anggur yang ada di tangan kita untuk bersama-sama kita menyatu. Sadari bahwa kita perlu hidup. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Telah
telah kami lihat Tuhan, bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami terlalu besar, terlalu mahal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Hidup yang Engkau berikan telah menyelamatkan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang datang kepada kami. Untuk supaya kami tetap konsisten Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Supaya hati ini hidup Tuhan, supaya hati ini semangat, supaya kami hati ini beroleh kekuatan yang dari Tuhan di masa-masa yang sukar. Banyak hal yang kami hadapi. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami tidak mencari Engkau. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami memakai kekuatan sendiri, kami mengabaikan, kami tidak memperhatikan Engkau, bahkan kami jauh dari Engkau. Ampuni ya Bapa. Ampuni kalau selama ini mungkin kami mencintai yang jahat. Ampuni ya Tuhan. Selama ini mungkin kami mencintai yang tidak baik.
Ampuni Tuhan, bersihkan Bapa, layakkan Bapa. Sehingga pagi hari ini kami beroleh kekuatan yang baru, beroleh kelegaan hati ini Tuhan, beroleh kelegaan di dalam pikiran kami, hati kami Tuhan, yang boleh mendatangkan ketenangan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap pada pagi hari ini Tuhan mau menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan, hosti yang ada di tangan kanan kami ini Tuhan, bukan hanya sekedar roti, yang dengan iman kami katakan bahwa ini adalah tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah bagi kami. Biarlah kami menghargai Tuhan pengorbanan-Mu, dengan cara kami melakukan firman-Mu dengan taat dan setia, dengan cara kami tidak melawan Tuhan, dengan cara kami mau mencari Engkau. Kami percaya bila kami mencari Engkau, ada kekuatan baru untuk menolak segala perbuatan dosa, untuk mematahkan segala keinginan dosa, dan Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat hosti ini lebih tinggi dari kepala kita. Dengan iman ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita semuanya. Bila kita sakit pagi hari ini, percaya darah Yesus menyembuhkan. Percaya saudara. Saudara sudah minta pengampunan dosa. Saudara sudah membersihkan dirimu Tuhan. Sudah membersihkan dirimu dan Tuhan memberikan kelegaan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan permainkan Tuhan. Hati-hati, jangan permainkan Tuhan. Kita angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat tetesan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Sekarang kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Ini adalah darah Kristus yang telah tertumpah, menebus segala dosa kita. Darah kasih sayang Tuhan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Sebab itu firman katakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuh dan darahnya telah menyatu di dalam kehidupan kita. Tubuh dan darahnya telah membersihkan hati kita kembali, membersihkan pikiran kita kembali, agar kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, perbuatan-perbuatan mujizat-Mu yang besar Tuhan, mengampuni dosa kami Tuhan, membersihkan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat, penyertaan-Mu Tuhan, menyertai seluruh kehidupan kami. Kuasa-Mu lebih besar dari kuasa pandemik. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa virus apapun juga. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami Bapa.
Biarlah kita tetap menjaga kekudusan, minta kekuatan Tuhan. Dan Engkaulah kekuatan, cari Tuhan, maka Engkau akan hidup. Cari wajahnya, maka akan memberikan kekuatan. Cari yang baik, bencilah yang jahat, maka Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh manunggal, boleh menyatu di dalam Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa bersyafaat bersama bagi bangsa dan negara kita, mari kita akan naikkan pujian ini. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Dan Tuhan ada di atas puji-pujian. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo Tuhan. Berilah Tuhan kepadanya hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan pengertian dalam memimpin bangsa dan negara, agar beliau boleh sabar Tuhan, tegas, bersikap kepada para menteri serta adil dan bijaksana kepada rakyat. Kami juga berdoa agar pemerintah secara internal untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran penanganan untuk penanggulangan COVID-19. Mengingat anggaran ini berisiko tinggi, lindungi Tuhan anggaran tersebut tidak dikorupsi oleh oknum-oknum di pusat maupun daerah. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa. Kami juga berdoa Tuhan, oh haleluya, doa yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa dimanapun juga berada yang sedang mengalami masa pandemik ini. Kau juga berkati Tuhan. Kami
juga bersatu hati berdoa untuk Polri yang baru berulang tahun Hari Bayangkara Tuhan kemarin. Kami berdoa Tuhan berkatilah Polri dan jajarannya di seluruh Indonesia agar semakin bersikap profesional dalam menegakkan hukum dan bersikap adil, tidak membebani masyarakat yang mencari keadilan, agar Polri semakin dipercaya rakyat. Kami berdoa Tuhan berkati Polri dan jajarannya di seluruh Indonesia agar pelayanan publik yang dilakukan Polri Tuhan dioptimalkan dengan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan disiplin anggota Polri sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang mencoreng citra Polri. Berkati Polri dan jajarannya di seluruh Indonesia agar mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selama pandemi COVID-19 ini juga Tuhan. Juga agar Polri mampu menjaga keamanan dan ketertiban pada Pilkada 2020 nanti sehingga berjalan dengan aman dan tertib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis Tuhan. Kami juga berdoa untuk para relawan. Engkau memberikan kekuatan secara ekstra, penghiburan bagi keluarganya. Berkati Tuhan, berkati. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan untuk Indonesia. Hari ini pasien positif yang sembuh 789 Tuhan. Tambahkan lagi Tuhan bilangan orang-orang yang sembuh setiap harinya melebihi bilangan penambahan kasus orang yang meninggal. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati Tuhan untuk melewati masa krisis ini ya Bapa. Kami percaya hikmat marifat-Mu Tuhan akan menyertai para pejabat yang Engkau percayakan duduk di kursi pemerintahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan para pendengar yang ada dimanapun juga Tuhan. Jamah lawat Tuhan. Kami sudah menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Yang di dalam pergumulan hidup memberikan jalan keluar. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami masih ingin hidup Tuhan. Biarlah kekuatan untuk mencari-Mu Tuhan. Biarlah upaya niat Tuhan. Biarlah kami akan mencari Engkau Tuhan. Menjauhi kejahatan. Mencintai hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkannya Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan kekuatannya. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas setiap kami. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah mempersembahkan Tuhan. Mempersembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkannya ya Allah. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati keuangannya, yang bekerja, yang usaha, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga balas Tuhan pada teman-teman yang telah menyumbang untuk renovasi gedung gereja ini Bapa. Kembalikanlah berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ada firman-Mu yang mengingatkan dan menuntun kami senantiasa. Dan biarlah pagi hari ini kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau mendengar kami Tuhan. Mendengar seruan doa kami dan Engkau mengabulkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu.